Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahudin Masuri, mahasiswa dari Profesi Nurse Reguler B. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan kasus yaitu stase maternitas. Pengujinya Bu Herniatun, Magister Keperawatan Spesialis Maternitas. Baiklah, langsung saja. Skenario kasusnya yaitu seorang perempuan usia 27 tahun, G1 PN0A0, hamil 14 minggu, datang ke Polikai A mengeluh nyeri pada payudaranya dan juga gatal di area sekitar puting. Hasil pengkajian, puting dan areolanya tampak kering dan bersisik. Klien bertanya tentang bagaimana cara supaya payudaranya tidak sakit dan tidak gatal. Tugasnya yang pertama yaitu sampaikan diagnosa keperawatan kepada penguji. Untuk diagnosa yang diangkat berdasarkan dari kasus skenarionya yaitu terkait gangguan rasa nyaman yang berhubungan dengan adaptasi dari kehamilan. Terus untuk diagnosa selanjutnya yang kemungkinan bisa muncul yaitu adalah diagnosa nyeri. Yang selanjutnya yaitu adalah lakukan edukasi perawatan payudara di masa kehamilan. Baiklah, langsung saja kita mulai dengan pasiennya. Oke, langsung next. Assalamualaikum. Dengan ibu siapa ya? Amel. Ibu Amel, iya. Umurnya berapa tahun? 27. Umurnya 27 tahun. Baiklah, Ibu Amel. Oh iya, sesuai ya, Ibu Amel. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Tifta yang berjaga pada pagi hari ini di Poli Kandungan untuk jamnya yaitu jam 7 sampai dengan jam 2 nanti siang. Baiklah Ibu Amel, apa yang dikeluhkan Bu Amel? Akhir ini tuh puting saya tuh sering gatal di pinggirannya sama agak nyeri. Itu gimana ya cara penanganannya atau memang berpengaruh sama kehamilan? Oh iya Bu Amel ya. Jadi salah satu faktor yang membuatnya putingnya sering gatal ataupun sering nyeri itu adalah proses adaptasi dari kehamilannya Bu. Untuk gatalnya itu biasanya bisa terjadi karena akibat peradangan dari kulitnya. Nah, oleh karena itu pada saat fase kehamilan perawatan payudara pun diperlukan. Nah, sebelumnya akan saya sampaikan terkait perawatan payudara. Apakah Bu Amel bersedia? Oke, baiklah. Salah satu yang perlu kita siapkan, baiklah saya ambilkan alat-alatnya. Nah, ini adalah salah satu alat-alat yang perlu kita siapkan untuk perawatan payudara ketika di rumah. Jadi untuk mengurangi peradangan kulit yang menyebabkan gatal dan juga rasa tidak nyaman akibat adaptasi proses kehamilan. Jadi perlu kita lakukan perawatan payudara dan alat-alat yang perlu kita siapkan salah satunya ini ada hand rub, ini untuk cuci tangan. Jadi sebelum melakukan perawatan payudara jadi harus dibersihkan tangannya atau melakukan cuci tangan. Yang selanjutnya itu ada ini menggunakan minyak zaitun. Jadi bisa menggunakan minyak zaitun boleh, menggunakan baby oil boleh, menggunakan minyak kelapa juga boleh. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kapas. Nah, langsung saja prosesinya yaitu yang pertama adalah kita cuci tangan. Setelah kita lakukan cuci tangan, cuci tangan itu adalah salah satu langkahnya 6 langkah cuci tangan. Nah, setelah melakukan cuci tangan, bagian minyaknya ini kita tuangkan di bagian kapasnya. Kita tuangkan di kapasnya. Nah, setelah dituangkan, ini kapasnya sudah terkena minyak, lalu kita tempelkan di bagian putingnya. Kita kompreskan kurang lebih 5 menit. Ditahan berarti? Iya betul, ditahan di bagian putingnya 5 menit. Nah, setelah 5 menit ini gunanya apa? Gunanya ini agar kotoran-kotoran itu yang menyebabkan gatal, menyebabkan peradangan kulit itu akan lebih mudah dibersihkan. Nah, setelah itu kita bersihkan area putingnya, kita usap melingkar itu untuk membersihkan supaya lebih bersih, lebih nyaman. Dan juga memberikan kelembapan pada kulit agar tidak terjadi peradangan. Nah, itu nanti kita bersihkan di area puting dan juga area sekitar puting juga kita bersihkan agar supaya lembab sehingga tidak nyaman. Nah, itu bisa dilakukan berulang-ulang untuk perawatan payudaranya. Jadi misalkan sehari 3 kali atau lebih boleh. Enggak apa-apa. Apalagi kalau misalkan
perawatan payudaranya didampingi dengan suaminya di rumah. Oke, jadi supaya lebih romantis dan juga adanya kerjasama yang baik antara hubungan suami istri. Salah satu cara perawatan payudaranya, jadi bisa dipraktekkan saja nanti. Yang pertama adalah cuci tangan, yang kedua kita tuangkan minyak zaitunnya ke dalam kasa, terus kita kompreskan ke bagian putingnya kurang lebih 5 menit, lalu kita bersihkan. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Oke, nanti bisa dipraktekkan ya. Itu adalah perawatan payudara, itu diusahakan sering dilakukan supaya payudaranya itu jadi lembab, supaya tidak bersisik ya, tidak kering. Baiklah, mungkin ada yang dipertanyakan Ibu Amel? Ya maaf sebelumnya, kayak kan lagi hamil ini kan masih 14 minggu. Kalau misal berhubungan suami istri itu boleh nggak ya Pak? Oh iya, terkait hubungan suami istri pada fase kehamilan itu sebenarnya boleh dilakukan dalam tanda kutip. Yang pertama, jenengan itu tidak mengalami morning sick atau mengalami kelelahan pada saat kehamilan. Nah, kalau misalkan jenengan mengalami kelelahan pada kehamilan, maka itu harus dikomunikasikan dengan suaminya. Karena kalau suami yang baik itu pasti akan pengertian terhadap istrinya, gitu. Terus kalau tidak ada indikasi kelelahan, tidak punya indikasi yang membahayakan lainnya, boleh dilakukan dengan posisi-posisi yang menurut jenengan itu nyaman, gitu. Nanti untuk posisinya seperti apa, jenengan nanti misalkan bisa woman entor dan lain sebagainya, itu nanti bisa jenengan lakukan posisi yang nyaman dan aman. Seperti itu. Terkait untuk perawatannya, nanti mungkin bisa sering dilakukan di rumah, dan juga bagian payudaranya itu sering dikasih minyak baby oil ataupun minyak zaitun. Gunanya apa? Gunanya biar lembab. Ketika lembab itu jadi tidak begitu terjadi peradangan, sehingga akan memberikan kenyamanan dan juga nyerinya bakal berkurang, terus katanya juga bakal berkurang. Seperti itu ya. Ya sudah, terima kasih atas waktunya. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Barangkali nanti ada keluhan lagi, silahkan kembali kontrol ke Polikaya sini ya. Saya pamit pulang dulu untuk melanjutkan pemeriksaan pasien-pasien lainnya. Terima kasih Bu Amel. Assalamualaikum.